Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 melakukan observasi dan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Social Entrepreneur. Jadi, pada kesempatan kali ini kami mengunjungi Bank Sampah Induk Bestari Mandiri yang berlokasi di Pamekasan. Sebuah organisasi yang telah berhasil mengubah sampah menjadi solusi nyata bagi masyarakat sekitarnya. Pada kesempatan kali ini kami mengunjungi Bank Sampah Induk Bestari Mandiri yang berada di Kabupaten Pamekasan, Madura, yakni sebuah organisasi yang telah berhasil mengubah sampah menjadi solusi nyata bagi masyarakat. Untuk memahami secara langsung bagaimana organisasi ini beroperasi, apa saja tantangan yang mereka hadapi, serta harapan mereka ke depan. Sebelum masuk ke hasil kunjungan, izinkan kami menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan social entrepreneur atau kewirausahaan sosial. Social entrepreneur adalah individu atau organisasi yang menjalankan sebuah usaha, namun tujuan utamanya bukan sekedar mencari keuntungan finansial saja, melainkan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nah, mereka memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, memiliki misi sosial yang jelas. Kedua, inovatif dalam memecahkan masalah nyata di masyarakat. Dan ketiga, tetap berkelanjutan secara finansial agar misi sosial bisa berlanjut dan berjalan. Singkatnya, social entrepreneur adalah agen perubahan yang menggunakan bisnis sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, bukan semata-mata untuk profit. Untuk dapat membedakan antara social entrepreneur dengan entrepreneur pada umumnya, mari ikuti kami untuk melakukan observasi dan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Permisi, kami dari mahasiswi UIN Madura ingin mengobservasi tentang Bank Sampah di sini. Sebelumnya izin saya untuk memberikan sebuah pertanyaan, Bapak. Yang pertama, kapan dan bagaimana Bank Sampah Induk Bestari Mandiri berdiri? Diresmikan keluarnya SK itu tanggal 24 Juli 2024. Tanggal 24 bulan Juli 2024. Itu terbentuknya Bank Sampah Induk kedua di Pamekasan Bestari Mandiri. Sebelumnya kami Bank Sampah unit seperti itu. Namanya Bank Sampah Bestari. Jadi dari Induk karena ada perubahan struktur organisasi dari ini, jadi biar beda harus nambah nama seperti itu. Iya, benar. Untuk pertanyaan kedua, siapa pendirinya dan apa motivasinya? Saya sendiri pendirinya Sahrizal Husni. Motivasinya bagaimana mengedukasi masyarakat tentang sadar bersampah. Jadi ya pengelolaan itu karena masyarakat sekarang lagi nggak peduli sama lingkungan. Padahal lingkungan itu amanah dari Allah yang harus dijaga, yang diberi tanggung jawab kepada manusia. Ya. Yang ketiga, Untuk pertanyaan ketiga, berapa jumlah anggota atau nasabah sekarang dan bagaimana perkembangannya? Untuk nasabah itu hampir 600 lebih. 600 lebih? Ya. Berarti banyak ya, Bang? ya Allah Nina. 600 lebih seperti itu, diantaranya dari sekolah. Jadi siswa itu nabung sampah seperti ini contohnya. Oh, ada kayak gitunya. Ya ada tabungannya atas nama siapa seperti itu. Ini kelas 5B. Nah nanti satu list dia nabung sampah berapa, jenisnya apa, nanti masuk sini nominalnya berapa. Jadi tiap siswa ada. Ini yang aliswa, ada alibro, ada PAUD di Nyala Budaya ini, terus ada di Latin juga ada. Jadi nasabahnya tuh murid. Iya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa visi dan misi utama Bapak mendirikan ini? Bagaimana masyarakat sadar tentang sampah, tentang bersampah. Visinya bagaimana kita menjaga alam. Kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Tujuannya seperti itu, visi-visinya. Ya. Ya baik. Terima kasih. Sebagai pemberi pertanyaan kedua. Nah, kan? Jadi di sini kita mau bertanya,
Bagaimana alur kerja bank sampah dari pengumpulan sampai menghasilkan pendataan? Alurnya seperti itu alurnya. Ya, Ya. bisa ditampilkan nanti itu. Nah, itu nanti bisa ditampilkan dari mengunjungi bank sampah. Ini yang ke tempat ke kami yang mengunjungi bank sampah, klarifikasi sampahnya, plastik, logam, kertas, terus minyak. Nah, jadi sudah diklarifikasi, terus didata apa aja seperti itu, ditimbang. Sudah ditimbang nominalnya berapa, kalau kertas per kilonya berapa, minyak jelantah per liternya berapa. Jadi kalau lainnya satuannya kilo, kalau minyak jelantah satuannya liter, mengikuti bagaimana masyarakat mudahnya untuk mengaplikasikan seperti itu. Jadi sudah pencatatan berapa nominalnya. Nah, ini bisa ditabung emas. Nah, menarik ini. Nah, ini bersama dengan Pegadaian, itu tabungan emas. Jadi sudah dicatat berapa semuanya, si A tabungannya 20.000. Nanti tercatat di buku seperti ini. Ini untuk yang sekolah dasar sebenarnya. Kalau yang ini untuk yang ini beda, ini untuk masyarakat beda, biar ini soalnya tipis. Nah, ini lebih tebal soalnya jangka panjang seperti itu. Kalau sekolah kan sampai 6 tahun. Ya. Dasar. Nah, jadi tercatat di sini. Ini kalau mau dipindahkan ke tabungan emas, saya bisa daftarkan buat tabungan emas. Kalau nggak mau ya sudah tabung manual ya. Jadi setelah itu ya ada aplikasinya juga. Ada aplikasinya juga, bisa dilihat sendiri kalau udah punya tabungan emas. Menarik ini. Ya, Secara seperti itu. digital ada juga. Ada. Pertanyaan yang kedua, jenis sampah apa yang diterima dan bagaimana sistem penimbangan? Untuk jenis sampah yang pertama jenis sampah kertas, itu yang anorganik. Anorganik ada sampah kertas, terus plastik, logam, minyak jelantah sama kaca. Yang paling nominalnya paling kecil itu kaca. Ya karena juga pengepul pabrik juga minim juga, jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan pabrik seperti itu. Jadi klasifikasinya jenisnya itu ada ya, kertas, untuk anorganik kertas, logam, plastik, minyak jelantah sama kaca. Kalau yang organik itu ada 2, itu sampah sisa makanan, sampah sisa tumbuhan. Itu beda, saya bedakan memang. Jadi kalau yang sampah sisa makanan itu bisa diolah lagi, bisa dibuat maggot atau diolah lagi sebagai pakan yang difermentasi bisa. Kalau dedaunan itu arahnya ke kompos seperti itu. Ya. Bermanfaat lagi. Bermanfaat. Nah, tergantung ada yang mau ngelola. Jadi semuanya bernilai, nggak ada yang nggak bernilai. Untuk pertanyaan ketiga, dari mana sumber dana operasional? Apakah ada kerjasama dengan Untuk operasional kami mandiri, pure mandiri. Jadi ya dari selisih harga, jadi itu kadang selisih ya 100-200 per kilonya, itu yang untuk operasional. Untuk pemerintah sementara ini belum ada. Kalau saya di bawah naungannya Forsepsi Pegadaian, itu kami dapat bantuan alat seperti kendaraan, seperti mesin, seperti perangkat komputer juga. Dulu ada yang dapat bantuan gedung, itu tergantung banyaknya nasabah sama aktivitas. pertanyaan terakhir? Apakah ada produk daur ulang yang dihasilkan? Produk daur ulang yang dihasilkan itu pupuk Bokasi Plus. Ya, itu sekarang posisinya lagi kosong, belum produksi lagi karena permintaan terlalu banyak. Banyak minat seperti itu. Jadi saya kerjasama dengan peternak juga. Jadi limbahnya peternakan saya kelola juga. Seperti itu. Jadi limbah dari sampah organik yang daunan saya kombinasi dengan limbah ternak, jadilah yang luar biasa seperti itu. Selanjutnya, saya penanya ketiga, apa dampak yang dirasakan masyarakat sekitar dari sisi lingkungan dan ekonomi? Dampak sisi lingkungan.
dan terutama yang akan terasa lingkungan kan lebih bersih, tertata dan lestari. Nah, yang kedua di sisi ekonomi, dengan adanya bank sampah ini akan ada tambahan income meskipun itu sedikit dengan cara memilah sampah menabung emas seperti itu. Jadi warga yang peduli dengan lingkungan dia akan memilah sampah, tidak akan membuang sampah semuanya ke tempat sampah. Jadi di rumah ada seperti karung atau wadah untuk plastik semua, terus untuk kardus, kertas semua. Jadi 2 bulan sekali itu menghubungi kami untuk penimbangan seperti itu. Jadi dari pemilahan anorganik tersebut ada tambahan income sedikit buat masyarakat. Selanjutnya, apakah ada program edukasi atau pemberdayaan masyarakat? Ada, melalui PKK pemberdayaannya kita ibu-ibu biasanya yang aktif itu. Kalau bapak-bapaknya udah sibuk dengan kerjanya masing-masing. Jadi yang aktif itu ibu-ibu. Jadi yang standby di rumah seperti itu. Jadi aktivitasnya memilah, terus pernah ada kerajinan dari sampah yang masih bisa untuk dilakukan seperti kerajinan menganyam atau apa itu, seperti ekobrik dulu. Iya, pernah juga. Bagaimana respon masyarakat Pamekasan terhadap program ini, terutama masyarakat sekitar? Untuk masyarakat sekitar luar biasa, itu pernah ada bank sampah bank pangan di Lada Anyar, itu supportnya luar biasa masyarakat, karena setiap masyarakat yang datang ke bank sampah itu sampahnya ditukar dengan sembako. Jadi seperti itu, bernilai langsung, jadi nggak berupa uang tapi dapat sembako yang bernilai cuma katakan 10.000 ke bawah, itu dapat ini ada gula, ada seperti itu. Jadi nominalnya yang sembako yang diterima itu bisa lebih 2 kali lipatnya. Dan itu ada beberapa donasi yang lainnya menyumbang untuk sembakonya seperti itu. Ada beberapa warga yang peduli gitu. Jadi itu dulu program bank sampah bank pangan seperti itu. Itu sangat luar biasa, tapi ya karena penggeraknya berhenti, jadi berhenti juga. Dan terakhir, apakah ada perubahan perilaku masyarakat sejak adanya bank sampah? Dikhususkan pada ibu-ibu itu banyak perubahan. Ya, satu, rajin memilah karena ada cuannya, ada uangnya seperti itu, menghasilkan. Jadi seperti minyak jelantah tidak dibuang di saluran aja di sembarangan. Jadi minyak jelantah itu saya ambil sekarang 7.000 per liternya. Per liternya 7.000. Jadi ketimbang dibuang eman gitu aja, dikumpulin kan sebulan itu bisa lebih. Lumayan gitu. Seperti itu. Ya banyak menariknya lah. Tapi kalau seorang ibu rumah tangga, tapi kalau yang aktif mungkin nggak nutup waktu seperti itu. Mengatasinya. Tantangan terbesar itu masyarakat malas untuk memilah. Tantangan itu memang umum ya, karena masyarakat dengan kesibukannya itu udah wis taruh aja. Jadi dengan adanya edukasi, ada di setiap sekolah, saya melalui edukasi di sekolah. Jadi terutama saya nyerang ke usia emas. Usia emas itu usia PAUD sama usia SD. Ya, aktif-aktifnya. Jadi kami kerjasama dengan pihak guru bagaimana memberi ilmu, bagaimana menyadarkan mereka bahwa bersampah itu mengasihkan seperti itu. Memilah sampah itu asik seperti itu. Jadi saya bergerak melalui tingkat pendidikan seperti PAUD, terus sekolah dasar. Sementara ini sampai masih sekolah dasar, pinginnya sampai ke jenjang kuliah. Ya, karena keterbatasan SDM-nya kurang orang. Jadi masih tingkat SD dulu. Jadi pasti akan berkelanjutan. Biar terus masyarakat bisa tahu dan sadar bahwa pentingnya menjaga lingkungan.
Adakah inovasi atau terobosan baru yang bisa diterapkan? Terobosannya dengan digital itu kemarin untuk menjemput sampah. Jadi banyak warga yang sudah memilah tapi menjualnya bingung. Ya mau kemana ini Ya, ya? menjualnya bingung. Ada dekat tapi dia gak yakin. Satu dengan timbangannya, terus dengan harganya. Jadi ya dari timbulnya kendala atau masalah itu kami hadir seperti itu. Dan melalui program aplikasi yang sudah bisa download di Play Store. Sudah ada di Play Apa Store. nama aplikasinya Pak? Pegadaian Peduli. Pegadaian Peduli ya? Ya. Seperti itu ada. Jadi itu masyarakat bisa download, dia daftar. Nah, nanti bisa kami jemput seperti itu. Langsung didatangi langsung. Iya, nanti ada titik lokasinya. Nah, dia punya pilihan apa? Kertas. Nanti tinggal pilih kertas apa? Kertas APS atau kertas duplex atau kertas buku. Nah, plastik ada plastik botol atau bak atau sejenis lainnya. Ada pilihannya di situ. Jadi masyarakat atau calon nasabah atau pelanggan itu bisa tinggal memilih sesuai dengan hasil pilahnya yang di rumah seperti yang dia punya. Selanjutnya, apa strategi yang dihadapi dalam perubahan kebijakan atau persaingan? Kalau dalam kebijakan itu tergantung dari kebijakan pemerintah. Kalau dari pusat itu luar biasa. Kalau dari dari pusat luar biasa. Tapi kalau dari daerahnya itu yang kadang ada yang support, ada yang kurang support seperti itu. Masih ada plus minusnya ya Pak? Ya, itu tergantung kepala daerahnya juga. Kalau kepala daerahnya aktif, itu kayak contohnya di Banyumas, itu luar biasa di Jogja, itu perlu dicontoh sebenarnya. Sebenarnya kalau dikelola betul, tiap TPS itu, tiap bank sampah itu, kalau yang di Banyumas itu bisa menghasilkan 100 sampai 150 juta per bulan. Ya, dengan memanfaatkan tenaga yang istilahnya orang-orang kayak yang pemulung atau pengamen itu diberdayakan, dikasih ilmunya, ditampung. Yang mau berkembang sendiri silakan, mau ikut monggo seperti itu. Jadi tidak ada keterikatan dengan pihak-pihak seperti itu. Tapi mereka kebanyakan ikut karena sudah bisa ya SOP-nya jelas, tertata seperti itu. Dan income-nya jelas. Yang terakhir, apa rencana pengembangan 2-5 tahun ke depan dan harapan untuk generasi muda? Nah, harapannya terutama kader. Kami kesulitan untuk mengkader, untuk menerus generasi. Iya. Kami itu sudah susah di dunia. Karena sampah dianggap remeh. Padahal menghasilkan ya, kurang kesadaran. Ya, kesadarannya generasi itu yang susah. Kami mengkader beberapa kali ya susah. Dianggap berapa apa kerja di situ gajinya. Yang dipikir itunya. Iya, tapi kalau kita telaten, barang berharga bisa bernilai. Ada beberapa yang teman-teman buat kerajinan awalnya agak bernilai bisa harga ratusan ribu seperti itu. Jadi kesulitannya generasi ke generasi untuk pengkaderan berikutnya. Ya kedepannya ya bagaimana gen alpha, Gen Z Pak. Gen Z itu bisa tergerak seperti itu. Sadar untuk Ya, kalau kami nanti akan tua, ya cucu kami yang akan meneruskan. Iya. Tanpa generasi pengkaderan mustahil. Iya. Seperti itu. Jadi bagaimana Gen Z juga sadar tahu. Baik. Terima kasih Bapak. Ya.